Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 14245581. Saya dari kelas CKM 1, Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi wanita bagian dalam. Ada tuba Fallopi, fungsinya menangkap ovum, tempat terjadinya konsepsi. Selanjutnya ada uterine fundus. Fungsinya untuk mengetahui usia kehamilan dan bagian proksimal rahim. Terus ada uterius. Fungsinya tempat calon bayi dibesarkan dan berat normal 30-50 gram dan fungsi untuk haid. Terjadi kontraksi saat persalinan. Selanjutnya ada Pimbiriae, Frats infunabulo. Terus ada endometrium yang akan menebal jika terjadi pembuahan. Tebal susunannya berupa secara siklus, dipengaruhi oleh hormon ovarium. Selanjutnya myometrium, terdiri dari otot polos, tempat pembuluh darah, pembuluh limfe, dan urat syaraf. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium merupakan penebalan yang diisi saringan ikat dan pembuluh darah limia, meliputi tuba dan dinding abdomen atau perut. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran maskulo-membraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Panjang depan vagina 9 cm, belakang 11 cm. Lipatan melintang disebut runggap. Sel dinding mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi tahapan infeksi. Selanjutnya ada serviks. Serviks memungkinkan sperma masuk ke dalam rahim dan untuk keluarnya darah haid. Penghalang yang baik bagi bakteri, kecuali selama masa menstruasi dan ovulasi. Pada proses persalinan, saluran ini akan merenggang. Selanjutnya ada cervical canal, yaitu saluran penghubung rahim dan vagina. Selanjutnya ada ovarium ligament, ikatan yang mengikat ovarium dari sebelah belakang. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium berisi sejumlah besar ovum yang belum matang, yang biasa disebut oosit primer. Sistem reproduksi wanita bagian luar. Ada mons pubis, yaitu bagian yang menonjol seperti bantalan yang berisi jaringan lemak, berfungsi untuk melindungi alat genetika dari kotoran dan estetika. Selanjutnya ada klitoria, jaringan yang bersaraf, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya. Daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Selanjutnya ada ureter opening, yaitu bukan merupakan sistem reproduksi, tapi ini letaknya menyatu dengan vagina. Terus ada vagina. Vagina bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina saat bersagama. Selanjutnya ada anus. Fungsinya dalam sistem pencernaan sangat penting karena menjadi jalan keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya ada varinem, yaitu jarak vagina dan anus yang kurang lebih 4 cm. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin, bagian terpenting di daerah vulva dan vagina karena dapat mengeluarkan lendir. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah bibir kecil lipatan di bagian dalam bibir besar. Tanpa rambut, bibir kecil ini melindungi ovarium, vagina.
Labia majora. Fungsinya untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Terus ada glans of Clintoris. Sebuah jaringan erektil kecil serupa dengan penis, kandungan urat-urat saraf, sensoris, pembuluh-pembuluh darah, fungsinya untuk menutupi organ dalam. Sistem reproduksi laki-laki bagian dalam. Ada ureter, saluran berbentuk pipa atau silinder yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih, fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses pencernaan. Selanjutnya ada vesiculus seminalis. Sepasang kelenjar yang terletak di bagian belakang kandung kemih pria dan merupakan bagian penting dari sistem genital pria yang berfungsi untuk memproduksi cairan pembentuk air mani. Selanjutnya ada uretra. Uretra saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah atau jaringan cavernosa yang dapat membengkak karena darah. Fungsinya untuk menjaga penis tetap tegak. Selanjutnya ada glans penis. Bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Selanjutnya ada testis atau buah zakar. Kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis, saluran yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk menyimpan mengangkut sperma. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar kecil yang berbentuk kacang dan terletak di bawah kelenjar prostat menghasilkan cairan kental dan jernih. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat, organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kantong kemih. Fungsi terpenting prostat adalah menghasilkan cairan yang bersama dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain, membentuk air mani. Selanjutnya ada ampulus vas deferens. Menempel di sisi kanan kandung kemih, ruang penyimpanan air mani yang merupakan pelembaran dari luas deferens. Selanjutnya ada vas deferens. Saluran sperma ductus olefrens yang berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis ke uretra. Sistem reproduksi laki-laki bagian luar. Ada kandung kemih, organ berongga elastis yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih berada di bawah di belakang tulang kemaluan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Fungsi utama kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan yang bersama dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain, membentuk air mani. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, saluran yang membawa urin dan air mani keluar dari tubuh. Selanjutnya ada uretra. Uretra mengeluarkan urin di kandung kemih keluar tubuh, berfungsi sebagai saluran pembuah untuk sistem seksual. Selanjutnya ada testis. Testis kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron, hormon seks. Selanjutnya ada skrotum, kantung buah zakar, yaitu kantung kulit yang bergantung di bawah penis dan berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu di dalamnya. Selanjutnya ada lubang penis, yaitu muara dari saluran kemih yang disebut uretra, yang juga merupakan bagian dari saluran reproduksi pria. Selanjutnya ada kepala penis.
Kepala penis, bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan memiliki lubang saluran uretra. Kepala penis berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan cairan air mani. Selanjutnya ada vas deferens, ductus deferens, menyalurkan sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Fungsinya membawa cairan semen bersama dengan sperma, membantu melancarkan jalan semen melalui saluran reproduksi.